Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Ini bisa dibilang proyek kedua ya, proyek kedua kembali kita berkolaborasi dengan RCTI, kita menjadi bagian dari program unggulan RCTI. Tentunya kita bersyukur sekali ya bisa menjadi part of RCTI yang memang selalu menyajikan program-program yang keren, program-program yang unggulan. Dan tapi untuk kali ini kita sangat excited karena memang ini untuk kali ini kita dapat genre yang lumayan fresh dan belum ada ya di RCTI untuk sementara waktu, karena memang RCTI kan lagi banyak sinetron-sinetron yang memang genrenya drama-drama berat, drama-drama percintaan. Nah, kami Leslar hadir kembali dengan nuansa baru, dengan warna baru nantinya, dengan cerita komunal, dengan cerita-cerita yang relate lah di tengah masyarakat gitu. Dan ini kita menunggu sejak lama ini proyek ini, namun karena memang kemarin kita banyak karena kemarin ada terkendala, bukan kendala sih, karena kemarin kebetulan istri lagi hamil, jadi memang proyek ini agak tertunda untuk sementara waktu gitu. Tapi ya mudah-mudahan insya Allah di bulan Ramadan nanti kalau tidak ada halangan, insya Allah kita bisa segera tayang, kita bisa hadir untuk menghibur masyarakat Indonesia. Karakternya ini saya nggak acting kali ya, ini karakter sendiri. Ini ceritanya memang sosok saya berperan sebagai Raka. Raka ini orang yang usil ya, orang yang jahil parah, manja ya. Persis saya kurang lebih mirip sama Rizky Bilar ya. Cuma karena udah anak dua udah mulai berkurang manjanya. Terus Raka ini sosok yang nantinya digadang-gadang akan menjadi suksesor dari ayahnya yang mana seorang pejabat desa gitu. Kemudian dijodohkanlah dengan Lesti Kejora yang berperan sebagai Galuh. Nah, disinilah akan timbul intrik-intrik di mana mereka saling menolak satu sama lain untuk dijodohin gitu. Karena Raka belum siap untuk menikah dan dan tidak tertarik dengan Galuh, begitupun dengan Galuh gitu. Tapi inilah yang menarik gitu, dimana ada unsur Tom and Jerry ya, ada unsur premis benci jadi cinta gitu. Dan untuk Raka sendiri selain usil juga memang dia suka banyol dan orangnya agak kepedean ya. Agak kepedean orangnya gitu ya. Pokoknya menarik lah untuk Raka sendiri, ini sosok yang menarik dan mungkin ketika orang menonton pasti agak rada sebel ya dengan Raka ya gitu. Tapi challenge dari saya sendiri sebagai Rizky Bilar ini bagaimana caranya memerankan Raka yang memang menyebalkan tapi tidak dibenci gitu. Nah, gimana cara itu bisa orang sebel tapi nggak benci gitu. Karena kadang-kadang kan ada orang yang sebel tapi sekaligus benci dengan karakternya. Kalau ini gimana caranya orang sebel tapi gemes saya gitu. Nah, itulah PR dari saya sebagai orang yang memerankan tokoh Raka gitu. Berarti istri juga terlibat dalam sinetron? Iya, istri tadi saya sempat singgung, istri berperan sebagai Galuh tadi. Galuh ini memang wanita seorang anak pemilik dari organ tunggal yang punya bakat menyanyi tapi mendapatkan tentangan dari ayahnya gitu karena ada rasa trauma. Nah, detailnya seperti apa nanti ditunggu aja ceritanya, karena cerita ini sangat menarik sekali menurut saya, dan menjadi anomali ya bagi cerita-cerita yang belakangan ini identik dengan perselingkuhan, identik dengan orang ketiga dan segala macam. Ini benar-benar cerita yang ringan dikemasnya dengan banyak unsur komedinya, tapi tetap ada romansnya gitu. Tapi selain bareng Kalesti, bareng siapa aja nih pemainnya? Banyak pemainnya banyak ya, ada Om Sandi Sarif juga berperan sebagai ayah daripada Galuh, dan ada Om
Om Gitu dan beberapa pemain lain lah gitu yang sudah familiar di layar kaca. Kamu juga keterlibatan istri juga di syuting di bulan Ramadan dan juga Kabila juga di Ramadan. Mungkin seperti apa sih persiapannya? Apalagi istri masih menyusui juga. Iya, kita belum tahu ya, belum apa namanya, masih sementara waktu menunggu masa recovery istri ya, karena memang sekarang ini usia anak kita sendiri masih hitungan hari ya, jadi memang masih harus eh, apa namanya, masih harus dalam kondisi yang ibunya tuh nggak nggak boleh jauh gitu dari anak gitu. Nah, dan sementara kita udah sampaikan bahwa untuk sementara waktu kita kita meminta untuk kita recovery dulu untuk sementara gitu. Tapi kita lihat nanti lah. Kita lihat nanti bagaimana, karena kebetulan kita juga ada stok sekitar 6 episode dan mudah-mudahan nanti itu cukup lah untuk bisa segera tayang dan running untuk kedepannya. Jadi Kabila sendiri puasa kedua nih menjalani stripping gitu. Mungkin ada tipsnya nggak sih untuk tetap bisa puasa dengan biar lancar gitu. Sering saya selalu dulu kebetulan, bukan hampir selalu sih, saya waktu itu hampir selalu merasakan berpuasa ketika dalam kondisi stripping. Justru saya yang melewati masa puasa tanpa stripping itu di tahun 2023 doang gitu. Nah, kalau untuk belajar pengalamannya adalah yang pertama tentunya kalau dari saya, tips dari saya pribadi ya. Pertama harus sahur di waktu yang tepat gitu, karena penting sekali jangan terburu-buru sahur, karena supaya supaya terjaga si kondisi perutnya itu terisi gitu sampai waktunya untuk berbuka gitu. Dan juga tentu ada asupan multivitamin dan juga siapin madu kalau dari saya. Terus terus istirahat sebisa mungkin, karena memang kita saat lagi stripping itu kan sebenarnya lebih banyak waktu menunggu ya daripada bekerjanya, daripada take-nya gitu. Jadi ya sebisa mungkin ketika lagi ada waktu senggang, manfaatin untuk istirahat gitu, karena untuk menjaga kondisi supaya tetap fit gitu paling. Kalau untuk kondisi anak sendiri bagaimana? Ini kan Masya Allah juga banyak banget gitu warganet memuji kecantikan. Kita buka bagaimana? Kalau untuk anak sorry, pertanyaan tadi apa? Maaf. Mungkin banyak warganet yang Menantikan. gitu, Masya Allah. cantik. Yang pertama Masya Allah. Masya Allah ya. Masya Allah, kita diberikan satu anugerah luar biasa dari Allah, sebuah tanggung jawab besar, diberikan putri yang begitu lahir saya berulang kali mengucap Masya Allah gitu. Dan banyak juga orang-orang yang bilang, wah ini mirip papanya gitu. Banyak juga orang yang nerkan-nerkan, nebak-nebak pas begitu di kandungan. Biasa anak cewek mirip bapaknya, anak cowok mirip ibunya. Padahal nggak juga. Keluarga saya malah saya nggak mirip sama ibu saya malah gitu. Tapi kadang-kadang mitos itu kan sudah menjadi stigma di masyarakat kan. Biasa seperti itu, dan memang kebetulan kali ini mitos tersebut ternyata benar adanya, di mana anak perempuan saya itu begitu saya lihat dan isi saya lihat juga, kita sepakat ini 80% mirip saya gitu kayaknya. Tapi kan muka bayi kan berubah-berubah ya. Ya tapi mirip siapapun itu ya alhamdulillah, yang terpenting bayi yang dilahirkan oleh istri saya diberikan kondisi yang sehat, tidak kurang satupun, dan alhamdulillah dalam kondisi yang baik. Meskipun di awal lahirnya sempat mendapatkan penanganan khusus karena memang kurang lebih mirip sama Abang L, lahirnya kurang umur, tapi yang sekarang tuh lebih tua. Kalau Abang L di 34 lewat 3 hari, yang sekarang itu di 36 lewat 4 hari gitu. Jadi ya bisa dibilang masih dalam kategori late prematur. Dan saat awal lahir juga sempat mendapatkan penanganan seperti diberikan selang oksigen, terus gula darahnya rendah, terus
hari kedua kalau nggak salah saya baru bisa, hari kedua saya baru meluk putri kita yang sekarang gitu. Dan hari ketiga juga sempat masuk inkubator lagi gitu, sempat dikasih ultraviolet biru ya kalau nggak salah ya, sinar ultraviolet karena kulitnya sempat menguning. Tapi syukurnya setelah dilakukan perawatan, penanganan khusus, alhamdulillah sekarang sudah mulai baik, sudah mulai pipi udah mulai cabi karena memang alhamdulillah ASI isi saya itu kan lancar. Dan memang apa namanya, bayi yang bayi yang mengkonsumsi ASI itu kan, apalagi ASI yang pertama ya mengandung kolostrum ya namanya kalau nggak salah ya, kolostrum, biasa insya Allah akan tumbuh dengan sehat gitu. Dan sekarang alhamdulillah ya udah mulai cabi, gemuk ya, gitulah, Udah lengkap ya kali. lengkap semuanya ya. Cewek satu cowok. Satu cewek satu cowok ya. Ya yang pertama 30% bapaknya, 30% bapaknya, 70% maknya. Yang kedua kebalikannya, 70% bapaknya, 30% maknya. Di momen Ramadan ini kan pasti juga lebih sibuk fokus mengasihi gitu. Nah mungkin support dari Kabila sendiri untuk Lesti mengasihi seperti itu. Iya, pertama support system dari suami itu kan penting sekali ya dalam fase ketika ibu menyusui. Kenapa? Karena biasa faktor-faktor seperti stres, faktor-faktor seperti banyak pikiran itu kan mempengaruhi kondisi si ibunya dalam menyusui. Nah, gimana caranya sebisa mungkin sebagai seorang suami, sebagai orang terdekat dari istri, saya harus bisa bagaimana caranya menjaga kestabilan emosinya, kestabilan tingkat stresnya gitu. Jadi supaya si ASInya itu lancar terus gitu. Dan alhamdulillah ASInya bahkan banyak banget, bahkan kata istri saya mau nambah kulkas lagi katanya karena alhamdulillah produksi Lancar ASInya gitu ya. sangat lancar gitu. Bisa donasi juga kan ASI itu. Waduh, saya nggak tahu tuh. Emang ya bisa? Tapi Kabila Sampai bapaknya nggak dibagi lagi tuh ASInya? tapi berarti nggak puasa juga kan ya? Apa? Mau ini. Belum tahu, tapi biasanya istri sih selalu mengupayakan untuk puasa karena karena kita sepakat ya bahwa bulan Ramadan itu kan jarang ya, momen yang jarang terjadi ya, setahun paling bukan paling sih, setahun cuma sekali ya. Jadi sebisa mungkin kita maksimalin lah untuk bisa melaksanakan kewajiban puasa dan memperbanyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan. Bang, banyak yang sangkut juga nih sama Abang L yang main sama Amina kemarin ke rumah Amina. Kelihatan genit-genit gitu, mungkin seperti apa sih Bang? Ya maksudnya genit karena bapaknya genit gitu ya? Enggak, emang iya sih, itu wajar. Wajar anak laki-laki mah genit. Justru saya senang, maksudnya dia udah mulai memperlihatkan ketertarikannya sama wanita gitu. Saya senang malah. Malahan ya Bang Bi ya? Hah? Bagus malahan ya. Iya, saya malah seneng gitu. Dan terlihat satu, orientasinya sudah mulai condong ke wanita. Jadi ketika ketemu sama cewek biasa dia udah mulai salting gitu. Udah bisa tahu mana nih, misalkan ditanya nih, ya kakak itu cantik nggak? Cantik katanya gitu. Jadi jarang saya tanya, abang itu ganteng nggak gitu. Saya nanya pasti kakak itu cantik nggak? Cantik, terus dia sambil tersipu gitu. Dan ya hal-hal seperti itu sudah mulai diajarkan ya terkait orientasi seksual. Jadi orientasi seksual itu kita jangan menganggap hal itu sebagai hal tabu gitu. Justru adalah sesuatu yang bisa kita edukasi sejak kecil, asal kita tahu nih batasan-batasan yang bisa kita kasih ke dia dan agar dia udah mulai mengerti gitu. Dan banyak banget gitu kan Bang, maksudnya komentar-komentar netizen atas Abang L juga, atas adiknya juga, kayak lucu-lucu gitu. Bang Mira juga menanggapinya juga lucu-lucu, seringnya gimana nih? Iya, ya gemes saya gitu ngeliat anak-anak zaman sekarang ya udah mulai, bukan mulai ya, anak sekarang tuh banyak yang pinter-pinter ya, udah mulai ngerti ngerti TikTokan sendiri, udah mulai ngerti ngikutin gerakan-gerakan dance. Terutama kemarin saya lihat Amena tuh udah hafal gerakannya, hafal liriknya gitu. Kalau anak saya dia ngikutin saya, kalau udah joget ya seasal dia dan semaunya dia aja gitu kan ya. Yang penting joget. Yang penting joget. Dan
luar biasa lah kemarin kita Atta ngeposting mereka berdua, ternyata respon masyarakat banyak yang seneng dengan kelucuan mereka gitu. Dan cuma pesan saya adalah mudah-mudahan netizen kedepannya lebih bijak, jangan jangan suka mencela atau ngata-ngatain anak orang demi membanggakan anak yang lainnya gitu. Jadi ya semua anak itu pinter, semua anak itu pada dasarnya cerdas. Jadi ya jangan suka menghead apalagi untuk anak kecil gitu. Masa anak kecil, anak yang tanpa dosa, anak yang masih murni hatinya, janganlah dikata-katain. Kadang-kadang ada yang suka begitu tuh, kadang demi membanggakan anak yang satunya kemudian dia ngata-ngatain anak yang lainnya. Ya kalau bisa sih jangan. Cukup kita udah memuji dengan mengucapkan masya Allah gitu lah. Bersahabat baik juga ya kan, Aura sama Lesti juga bersahabat, ini El sama Amina bersahabat. Iya, gitu oleh ayah. semuanya lucu gitu, semua anak lucu. Kadang-kadang ada suka orang-orang yang suka membeda-bedakan ya gitu. Pada dasarnya semua anak lucu, dan apalagi kita kan berteman dekat dan kita harap silaturahmi antara kita sebagai orang tua mereka bisa berlanjut nanti ketika anak-anak ini sudah mulai beranjak dewasa, mereka bisa tetap menjalin silaturahmi dengan baik. Sampai siapa tahu mereka nanti sampai punya anak lagi gitu, anaknya temenan lagi. Itu turun temurun berarti. Mungkin nanti pada saat kalian tergabung, Lesti nanti tergabung mungkin akan bawa baby juga nggak sih? Belum tahu, tapi kalaupun memang kita jadi syuting nanti, ya pasti kita akan bawa ya. Dan saya pun kemarin memang sudah memberikan hadiah untuk istri ya, berupa mobil camper van. Jadi kita pun bisa beristirahat di mobil. Jadi ketika anak kita dibawa, kita sudah ada tempat base campnya lah gitu untuk beristirahat anak-anak kita. Makanya sekarang lagi tahap desain, kita pengen bikin mobil yang bisa seperti rumah gitu. Jadi ada tempat tidurnya, jadi anak-anak nanti bisa beristirahat dengan tenang lah gitu di mobil tersebut. Bareng-bareng, kompak banget ya. Ya. Oke, baik, pemirsa RCTI. Jangan lupa untuk menyaksikan semua program-program unggulan dari RCTI. Dan kebetulan juga kita nanti akan ada program baru yang berjudul Romansa Kampung Dangdut. Sinetron baru dari Leslar yang ceritanya menarik sekali. Ceritanya lucu, ceritanya ringan, dan ceritanya relate di tengah masyarakat. Jadi jangan lupa untuk saksikan Romansa Kampung Dangdut hanya di RCTI. Oke. Dan semoga lancar ya, semoga lancar berpuasa di bulan ini, dan semoga puasanya full 30 hari ke depan. Ya, makasih ya. Terima kasih. Kabil. Ya, mari.